Menurut saya hidup itu menyakitkan. Karena apa? Karena sejak dulu selama saya hidup, dan saya yakin bukan hanya saya saja yang mengalami, dari dulu sampai sekarang tuh selalu aja ada masalah yang harus kita hadapi. Contohnya seperti sesepele pengen jajan es kemudian gak boleh sama ortu, atau masalah seserius kehilangan ortu buat selama-lamanya. Ya emang sih gak selamanya pahit. Seperti kopi itu kan pasti ada manisnya juga dari gula. Ya iya sih, ada juga momen manis seperti ketika saya lahir dan disambut meriah oleh semua orang, atau momen manis ketika saya menyambut meriah akan kedatangan seseorang. Tapi saya mengambil kesimpulan kepada hidup itu menyakitkan. Ya, mengingat realitas kebanyakan orang yang lebih mudah mengeluhkan hal pahit ketimbang bersyukur dengan hal manis. Ya, kita realistis saja. Toh kita tidak akan sempurna sekalipun jungkir balik 33 kali menunjukkan kesempurnaan kita. Setelah saya baca referensi entah dari fenomena kehidupan, novel, postingan di Instagram, status WA temen, dan sebagainya, saya bisa menyimpulkan bahwa memang hidup kita itu seperti berdiri di pinggir pasir. Jika kaki kita itu tidak digerakkan, tidak untuk berjalan, kita akan tenggelam. Ya, sama halnya seperti di dalam hidup. Kenapa sih Tuhan itu menciptakan hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita? Yaitu kan karena biar kita itu bisa survive dalam kehidupan. Kita tidak monoton pada sebuah keadaan. Ibaratnya ya seperti sebuah roda. Sepeda tidak akan berjalan jika rodanya tidak berputar. Karena itu roda selalu butuh untuk berada di atas dan di bawah agar ia selalu berjalan, agar sampai di tujuan. Nah, begitu juga dengan kita. Kita juga butuh jatuh bangkit agar terus berjalan dan sampai tujuan. Kalau jatuh ya bangkit dong. Terus kalau misal kita masih bangkit terus dijatuhkan, ya bangkit lagi. Kemudian ya kesadaran semacam itulah yang perlu kita bangun dan selalu kita ingat-ingat biar nggak gampang baper dalam menghadapi konflik kehidupan yang kita alami. Nah, kira-kira kenapa sih kok kita nggak bakalan baper? Nah itu karena kita sadar bahwa yang genjot roda itu bukan kita, tapi Tuhan. Kita itu bukan hanya makhluk hidup, tapi juga makhluk yang dihidupkan. Jadi ketika nasib kita kok gak sama dengan apa yang kita inginkan, kenapa harus tanya lagi, kenapa kok nasibmu begitu? Kan kita tahu kalau Tuhan itu maha tahu. Dia pintar sekali, tahu apa yang kita tidak tahu. Pokoknya tahu tentang segalanya. Misalnya, ketika kita gak lolos daftar kuliah di kampus yang kita idam-idamkan, kenapa harus kecewa? Kan keputusan itu bukan kendali kita, tapi kendali Tuhan. Bukannya ketika kita tidak terima, kemudian kita menyesal, itu tandanya kita lupa kalau Tuhan maha tahu ya. Bukannya Tuhan lebih tahu jalan mana yang lebih cocok dengan kita, yang lebih baik untuk kita. Apakah kita sudah kenal betul dengan diri kita sendiri, sampai-sampai kita ngambek sama Tuhan hanya karena keyakinan kita pada perasaan bahwa kita cocok masuk di univ itu benar, dan takdir Tuhan itu salah loh. Kalau nasi udah jadi bubur, perasaan cocok alias ketika kita positive thinking bakal lolos, itu bukannya udah ndak tepat lagi seperti perasaan dia ke kamu ketika kamu sudah ada yang lain, iya kan? Ya karena itu saya menyimpulkan, daripada kita ngambek dengan keadaan alias nggak terima dengan takdir Tuhan,
dan yang artinya rukun iman keenam kita itu diragukan, lebih baik kita nikmati aja alur kehidupan ini. Saat kita sedih, artinya Tuhan sedang mengajarkan kita tentang materi kehidupan, tapi kan langsung praktek dan uji coba. Kemudian saat kita bahagia, ya artinya Tuhan sedang memberi kita jeda dan waktu istirahat biar kita rileks. Dan yang perlu diingat, setiap manusia itu memiliki fase sedih dan bahagianya sendiri-sendiri. Jadi ya nggak perlu tuh iri terus merasa paling insecure dan lain-lain. Hal yang menyakitkan itu adalah pelajaran untuk kita sendiri gitu. Jadi Tuhan itu ya memberikan pelajaran kepada setiap orang itu berbeda-beda berdasarkan yang mereka butuhkan, dan memang kita itu pasti berbeda dengan individu lainnya. Jadi ya permasalahan yang kita alami itu berbeda. Misal si A itu dia sekarang jatahnya lagi bahagia nih, berarti dia diuji untuk bersyukur. Nah, kita masih diuji untuk bersabar dengan ujian-ujian yang tidak mengenakan. Jadi ya nggak usah cemburu, iri, atau lain-lainnya lah, yang itu tuh justru malah bikin kita makin ngedown gitu. Jadi ya dianggap wajar aja hal-hal yang menyakitkan itu. Anggap bahwa hidup itu memang menyakitkan, tapi itu bukan kendali kita, dan kendali kita adalah menikmati hal yang menyakitkan. Sekian dari saya, Ulfiana.